Sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Ini kan kita semua bisa lakukan. Bukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan toh. Ayo buang amarah, buang ego, buang kepahitan, buang kenajisan, buang semua dosa yang akan membuat imanmu itu tidak murni di hadapan Tuhan. Waktu kau murni, waktu kau sudah diuji, kau lulus, bahkan tidak kau minta loh. Mereka sudah di posisi yang cuma berkata, Tuhan beri atau tidak beri. Kami tetap bilang Tuhan baik. Iya, shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita kembali berjumpa hari ini semua karena anugerah Tuhan. Saya tuh kemarin baru pulang dari puji Tuhan dapat kesempatan melayani di Freeport ya. Karena oh wow. Karena ya memang tidak sembarang orang bisa masuk ke sana ya, karena walaupun orang kaya punya uang, kalau nggak dapat undangan dari Freeport nggak bisa masuk. Katanya lebih gampang masuk surga daripada masuk Freeport. Tapi puji Tuhan saya berkesempatan masuk, dan bukan cuma berkesempatan masuk, kami juga dibawa keliling ke tambangnya Bapak Ibu. Dan saya melihat langsung bagaimana proses, ternyata kita dibawa masuk ke dalam ruangan itu namanya main game. Di situ semua duduk di komputer seperti orang main game. Ya, lalu saya tanya, ini apa? Oh, ini alat-alat berat yang masuk di bawah tambang itu, Bu, sudah bukan digerakkan oleh manusia, tapi lewat robot, dia lewat komputer. Jadi orang-orang di situ semua main game untuk ngeruk batunya, dia setir dari situ semua. Dan puji Tuhan banyak anak-anak bangsa sekarang, orang Papua asli yang semua pegang itu. Nanti setelah batu itu digali, lalu diangkat ke dalam truk atau kereta, lalu dibawa keluar. Nah saya tanya, loh itu masnya mana? Kan saya lihat di layar ya. Karena menurut pemahaman kita, wah gunung mas itu waktu digali gini terus tiba-tiba masnya jatuh bongkahan-bongkahan udah kuning-kuning gitu ya. Iya Pak, iya. Saya tanya, loh itu gunungnya warna hitam semua? Iya Bu, justru yang warna hitam itu ya yang banyak masnya. Kenapa enggak kelihatan mas? Nah saya waktu di sana jalan-jalan kan, saya lihat batu-batu di jalannya itu kuning-kuning kan. Saya bilang sama suami, bawa pulang ini mas lu ini. Ternyata orangnya bilang, oh bukan Bu, itu bukan mas, tapi ini mengkilat-mengkilat kuning gini. Enggak, tapi itu bukan mas Bu. Lalu ketika saya belajar, saya lihat, jadi banyak hal yang luar biasa yang saya dapat. Ternyata Bapak Ibu itu kan alat berat tuh masuk sampai ke dalam ya, ke dalam bawah-bawah gunung itu, lalu digali, dikeruk, lalu dijadiin seperti pasir halus ya, itu gunung-gunung batu itu dijadiin pasir halus, lalu dimuat di dalam kereta. Setelah itu dibawa ke tempat yang namanya untuk dirubah dengan dijadikan konsentrat. Itu kami dibawa ini Bu, tempat penyulingan masnya. Jadi di situ nanti masnya itu terpisah, dikasih seperti ya konsentrat cairan begitu. Lalu dipanasi lagi Bapak Ibu, lalu jadi cairan. Ya panasnya itu berapa ribu derajat gitu ya. Lalu dia akhirnya keluar jadi cairan, lalu dirubah jadi serbuk. Setelah jadi serbuk itu baru dikirim ke pabrik. Nah itu sudah emas murni bentuknya. Ya satu hari itu mereka menghasilkan ratusan kilo emas. Ya ratusan kilo loh Bapak Ibu. Itu uangnya banyak enggak? Banyak loh, saya aja mas saya 80 kilo loh ini. Mas Daniel tuh. Tapi bukan emas murni, tapi lebih berharga dari emas. Ya puji Tuhan, saya pulang kemarin dapat batu sih, batu yang dari tambang itu yang bongkahan, ada yang tembaga, ada yang emas, dan bawahnya juga pakai surat langsung dari Freeport karena kalau nggak ketahan di bandara. Tapi banyak hal yang saya pelajari di sana. Saya bilang
Iya, kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena emas itu langka. Langka Bapak Ibu. Saya masuk ke daerah Freeport tuh, saya bilang sama suami saya, gila ya, ini di tengah hutan loh. Pertanyaan saya, siapa dulu yang menemukan di sini tuh ada emas? Itu di tengah hutan, benar-benar gunung-gunung yang ya itu ya, kalau orang nggak tahu ada emas kan nggak ada yang tahu gitu ya. Kenapa emas itu mahal? Yang pertama karena langka. Coba kalau di Gunung Tangerang sini ada emas, kira-kira saudara ambil nggak? Itu emas itu tidak ada di sembarang tempat loh. Makanya dia mahal. Yang kedua, untuk mendapatkan emas itu pengolahannya juga itu nggak gampang ternyata. Dari gunung yang kelihatannya nggak ada apa-apanya, diremuk, dijadikan halus, dibakar, dipanasi sampai berapa ribu derajat, baru dia meleleh, terpisah antara emas dengan itu. Ternyata nggak mudah Bapak Ibu. Nah terus saya waktu kemarin lihat itu, saya ingat ayat firman Tuhan. Coba kita buka bersama. Kita lihat dari 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-19 mulai. 2 Timotius 2 ayat yang 19 mulai Bapak Ibu, di sana dikatakan begini. Apa yang firman Tuhan katakan tentang sesuatu yang bersangkutan dengan emas? 2 Timotius 2 ayat yang 19 baca, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatannya. 20. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga ada dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Sampai di situ dulu. Firman ini berkata, dalam satu rumah yang besar banyak perabot, bukan hanya yang dari emas dan perak, tapi ada juga perabot yang terbuat dari kayu dan tanah. Perabot yang terbuat dari emas itu dipakai untuk maksud yang mulia. Sedangkan yang dari kayu tanah itu hanya dipakai untuk maksud yang kurang mulia. Lalu kita lihat ayat yang berikutnya saudara, ayat 22 ya, ayat 21. Kita baca bersama 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Ternyata di mata Tuhan pun kita ini digambarkan sebagai perabot di mata Tuhan. Kalau kita punya rumah, Bapak Ibu, saya mau tanya, kira-kira kalau kita punya perabot atau perhiasan yang dari emas, itu kita tempatkan di tempat yang di mana perabot itu? Di dapur atau di WC? Enggak. Perabot yang mulia itu tempatnya di tempat yang mulia. Dalam hidup kekristenan kita pun banyak orang itu kepengen hidupnya mulia, kepengen dia dapat pekerjaan yang mulia, dia dapat berkat-berkat yang mulia, dia ingin hidupnya itu dipandang sebagai sesuatu yang mulia. Tapi seringkali kita ini nggak tahu, kita ini perabot yang terbuat dari emas, perak, kayu atau tanah. Nah, untuk menjadi perabot yang mulia di mata Tuhan, tentunya ada syaratnya. Emas itu kalau dia cuma di gunung tertutup dengan batu, tidak ada yang tahu. Dan dia tidak akan pernah berfungsi menjadi sesuatu yang berharga. Amin.
Tapi karena ada yang tahu di situ ada emas, lalu diambil. Hidup kita ini saudara, tanpa diambil oleh Kristus, kita ini tidak berharga apa-apa. Nggak ada yang tahu kita ini siapa. Dulu ketika saya ini misalnya belum bertobat, ya saya nggak tahu kalau betapa berharganya hidup saya ini ternyata. Tapi karena saya nggak tahu, saya hidup tanpa pengenalan akan Tuhan, saya melakukan dosa, ujungnya saya pengen mati bunuh diri. Nggak tahu diri, nggak tahu apa-apa. Tapi ketika Tuhan melihat saya ini ternyata berharga. Dan bukan cuma saya, Alkitab berkata, engkau itu berharga di mata Tuhan. Bilang dulu kanan kirimu, kamu tuh berharga loh. Ya, kamu tuh berharga. Kita juga harus bilang sekarang, aku ini berharga. Persoalannya kita ini seringkali tidak tahu bahwa kita ini berharga. Saya tuh kemarin selama kita nginep di mesnya ya, dari mes itu kita lihat gunung-gunung itu. Saya bilang sama suami, saya tuh masih bertanya-tanya loh, ini ya maksudnya wow banget ya. Kalau orang nggak tahu di situ ada emas, ya cuma jadi gunung biasa begitu. Dan ya kita nggak tahu betapa ternyata di dalam situ sesuatu yang berharga. Kalau hidup kita ini kita nggak tahu Bapak Ibu, kita cuma hidup ikut dunia, melakukan dosa, ya kita juga nggak akan pernah tahu di mana posisi kita berada. Ya, cepat foto saya yang bagus, habis itu sudah kau duduk. Nah sudah ya, duduk ya, duduk. Nanti saya kalau di foto-foto lagi khotbah nanti jelek loh jadinya. Terus sudah ya. Bapak Ibu, nah Alkitab berkata kita ini sebenarnya semua bisa jadi perabot yang mulia. Kalau kita ini pertama kita tahu dulu bahwa kita ini berharga, kedua kita mau untuk dibentuk dan diproses. Coba kalau gunung batu itu yang ada emas dia nggak mau, saya nggak mau diambil-ambil, diproses, saya nggak mau. Ya dia akan tetap di situ dan dia nggak akan berdampak apa-apa. Tapi ketika dia itu diambil, dia merelakan dirinya diproses yang tadi saya bilang, itu digali saudara, lalu dihancurkan. Kalau masih berbentuk batu dihancurkan jadi halus, ditumbuk benar-benar jadi kayak debu itu loh. Setelah itu baru dimasukkan ke bagian pemisahan, terpisah dia, lalu dipanasi sampai akhirnya meleleh jadi cairan. Wow Bapak Ibu, lalu dia jadi emas. Sekarang emas 1 gram berapa? Ada yang tahu? Yang punya 1 kilo emas berapa banyak sini? Iya, emas itu dari harga 50.000 dulu naiknya cepat sekali, sekarang hampir 1,5 juta ya 1 gram. 1 gram, 1 kilo tuh 1,5 miliar loh. Nah di Freeport tuh ratusan kilo loh, kali aja sendiri. Makanya kaya ya. Ketika dia jadi sesuatu yang berharga, dijual tuh diperebutkan orang Bapak Ibu, karena dia berharga. Hidup kita ini pun juga bisa menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi banyak orang kalau kita menyadari kita berharga dan kita mau dibentuk oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Dikatakan di sana, jika baca bersama-sama, jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Berapa banyak di sini mau jadi perabot yang berharga, yang mulia?
Menjadi Kristen itu tidak setelah, oh yang penting kita jadi Kristen, pasti diberkati, pasti gini, pasti mulia, enak aja. Ya, ngerti dulu prosesnya, ngerti dulu bagaimana caranya, dan firman Tuhan juga selalu ada sebab, ada akibat. Nggak bisa dong kita percaya Yesus, wah pasti saya begini. No Bapak Ibu, kalau engkau melihat ada seseorang yang hidupnya dimuliakan Tuhan, pasti di situ ada proses yang begitu besar dan luar biasa. Iya, dan tidak mudah memang. Makanya jangan cuma bilang enak ya Debbie Basir tuh sekarang diberkati Tuhan, sekarang gini pelayanannya gini. Bapak Ibu tahu nggak bagaimana proses yang saya jalani? Mau nggak jalani proses saya? Makanya orang itu, aduh Bu, saya kalau dengar kesaksian Ibu, dengar proses Ibu, wah mungkin saya nggak kuat ya. Iya, semua harus menjalani proses. Pertanyaannya, saudara mau diproses atau tidak? Siapa yang mau diproses? Angkat tangan. Puji Tuhan, proseslah mereka ini Tuhan. Yes loh. Lu diproses Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Makanya saya kalau ada yang telepon, Bu, saya ini sedang banyak masalah, Bu, saya ini. Puji Tuhan, kau sedang dijadikan berharga oleh Tuhan. Jangan benci proses. Jangan marah kalau diproses. Memang ketika diproses itu tidak enak, sakit bagi daging. Itu Mas kalau dia bisa berteriak, dia berteriak, dihancurkan, ditumbuk, diayak, masuk mesin, dipanasi ribuan derajat. Tapi untuk bisa menjadi murni, ya harus seperti itu. Hidupmu diremukkan, ditendang, difitnah, dihancurkan, diludahi. Tidak usah banyak protes, karena kita diproses belum seperti Tuhan Yesus. Amin. Jadi nggak usah alay lebay merasa dirimu itu paling menderita. Saya jengkel kalau ada orang merasa paling menderita loh. Ya belum apa-apa. Kalau telepon tuh, Bu, saya mau bunuh diri aja, Bu, saya mau mati. Kenapa? Ini mau bayar kuliah anak nggak ada duit, baru begitu lu udah mau mati. Saya tanya, Ibu pernah dikejar debt collector? Ya puji Tuhan belum, saya pernah Bu. Jadi nggak usah merasa paling menderita mau bunuh diri ya, pret. Jalani aja hidup. Semua orang pasti diproses Tuhan. Nah sekarang lagi waktunya Ibu nih bilang, puji Tuhan, terima kasih Bu. Karena Alkitab berkata Tuhan itu menghajar, menyesah, mendidik orang-orang yang dikasihinya, yang dianggap anak. Jadi kalau kau masih dianggap anak hari ini, bersyukur kalau masih diproses Tuhan. Cuma kita ini kadang nggak mengerti, kita nggak tahu. Untuk menjadi sesuatu yang berharga dikatakan jika seseorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Emas itu harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak berguna, yang akan menurunkan nilai dirinya. Kalau kau hidup dalam dosa, melakukan hal-hal yang jahat, kau tidak bisa murni, tercampur, ada campuran di sana, dan Tuhan harus memurnikan itu, dipanasi, diremukkan sampai terpisah. Suhu yang tinggi ribuan derajat itu membuat emas itu meleleh dan dia terpisah dari unsur-unsur yang lain. Kalau hari ini kau sedang merasakan kepanasan dengan hidupmu, Tuhan lagi proses kau sampai kau meleleh menjadi murni. Katakan bersyukur. Bersyukur, nggak usah protes, nggak usah marah. Iya. Barang siapa menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Jadi tidak ada cara lain untuk menjadi sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Ayo kejarlah kekudusan. Bilang kanan kirimu, kejar kekudusan. Ya, sucikan dirimu ya dari hal-hal yang jahat.
Semua yang berbau dosa itu membuat kita ini tidak murni di hadapan Tuhan. Kalau kau mau hidupmu diangkat, Bapak Ibu jangan pernah berpikir, saya kan gak sekolah tinggi Bu, saya ini gak pinter. Tuhan gak butuh semua itu. Waktu kau cuma fokus sama itu, kau kehilangan arah dan tujuan. Karena yang lebih penting di mata Tuhan itu kemurnian hatimu, kemurnian imanmu. Coba kita lihat bersama 1 Petrus pasal yang ke-6. Maaf, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 kita baca Bapak Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. Ya, di sana dikatakan 1, 2, 3. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi di sini Petrus sedang memberikan satu pernyataan bahwa orang-orang yang menerima Kristus itu mereka itu akan mengalami yang namanya keselamatan, akan mengalami janji-janji Tuhan yang begitu luar biasa. Dia bilang bahwa waktu engkau menerima Kristus, kita baca 1 Petrus 1 ayat mulai ayat yang ke-3 dulu deh, biar saudara tahu ini ayatnya mulai. 1 Petrus 1 mulai ayat yang ke-3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang apa? Karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk apa? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ya, kita yang menerima Kristus mendapatkan sebuah pengharapan, kita akan menerima satu bagian yang sangat murni, yang tidak cemar, tidak layu, tersimpan bagi kita di sorga. Ayat 5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ingat, kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, tapi keselamatan kita itu berhasil atau tidak akan dinyatakan pada zaman akhir. Tergantung kita ini bagaimana perjuangan iman, bagaimana kita dimurnikan atau tidak. Jadi jangan beranggapan sekali selamat sudah selamat. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Dari pihak Tuhan keselamatan tidak pernah gagal. Tapi siapa yang bisa menggagalkan? Saudara dan saya. Ini masih akan dinyatakan pada zaman akhir, kita masih menunggu. Baca ayat yang berikutnya, dikatakan ayat 6. Bergembiralah akan hal itu, karena kita sudah menerima ini keselamatan. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya, tidak ada jaminan orang yang percaya Yesus terus hidupnya itu aman, tidak ada masalah. Justru waktu kita percaya Yesus, maka di situ kita baru mulai masuk dalam pemurnian. Dan itu tidak enak Bapak Ibu. Ya, kalau engkau merasa ikut Yesus masih enak-enak, saya doakan supaya tidak enak. Amin. Ikut Yesus itu tidak enak bagi daging kita, tapi itu membawa kepada keselamatan yang kekal. Lalu dikatakan di sana begini Bapak Ibu, coba baca. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan. Ayat ini ditulis jauh ribuan tahun yang lalu, sebelum ada tambang, sebelum ada Freeport. Tapi orang zaman dahulu memang sudah tahu untuk menyatakan kemurnian itu melalui sesuatu yang panas, api, pemurnian.
Maka dikatakan begini, memang sekarang ini sejak kita terima Yesus dan kita menanti keselamatan dinyatakan pada zaman akhir, kita sedang menderita banyak pencobaan. Tapi bersukacitalah akan hal itu, karena maksud dari semua pencobaan yang kita alami itu dikatakan di sana itu untuk membuktikan apa? Kemurnian iman. Nah, bagaimana iman kita terbukti murni? Cuma satu, waktu kita diizinkan melalui pencobaan, tekanan, persoalan, dikatakan di sana supaya iman kita ini terbukti kemurniannya. Kenapa? Karena iman itu ternyata masih ada yang lebih tinggi nilainya daripada emas di mata Tuhan, yaitu apa? Kemurnian iman. Kalau bagi orang di dunia tidak ada yang lebih berharga selain emas. Tapi di mata Tuhan dikatakan kemurnian iman kita itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Wow, enggak Bapak Ibu? Tuhan enggak tertarik dengan emas. Tuhan tertarik dengan iman kita yang murni. Sebab itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Dikatakan di sana Tuhan sedang membuktikan kemurnian iman kita tuh melalui pencobaan. Ya, emas yang fana itu lebih berharga iman kita daripada emas yang fana. Dan kemurnian iman kita tuh dikatakan di sana diuji kemurniannya dengan api. Ya, jadi ada persamaan untuk menunjukkan kemurnian itu. Iman dan emas sama-sama pakai api, panas. Semakin tinggi derajat api itu panasnya, maka semakin cepat iman itu akan teruji sebagai sesuatu yang murni. Hari ini kau sedang mengalami panas berapa derajat Celcius di hidupmu? Sudah 1000 kah? Kalau sudah 1000 itu yang sudah nggak kuat, aduh saya ini sudah rasanya mau mati, itu sudah mencapai itu biasanya. Ya, tapi ingat Alkitab berkata Tuhan tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kekuatan. Dan pastikan pencobaan yang kita alami itu pencobaan karena kehendak Tuhan, bukan karena pencobaan yang kita bikin sendiri. Jangan bikin pencobaan sendiri Bapak Ibu. Karena pencobaan yang kau bikin sendiri itu akan semakin merusak. Lama prosesnya. Tapi kalau pencobaan yang dari Tuhan, itu memang benar-benar memurnikan iman kita. Ya, makanya tolong ikuti firman Tuhan, ikuti arahan kebenaran firman Tuhan supaya kita ini tidak jatuh, tidak tersesat, tidak salah langkah. Dikatakan di sana supaya membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi. Saya kemarin dapat kesaksian dari Jemaat Mezbah Doa. Bu, saya mau bersaksi. Saya ini dulu hidup dengan kesombongan dengan suami. Diberkati Tuhan. Lalu saya ini susah punya anak, Bu. Ketika kami berusaha pengen punya anak, bahkan ya, yang rindu punya keturunan Tuhan dalam nama Yesus, bukakan kandungannya dan anak keturunan ilahi Tuhan berikan. Dia bilang tiap Mezbah Doa malam itu saya tumpang tangan setiap kali Bu Debbie berdoa, saya bilang ini keturunan ilahi. Kalau Tuhan yang beri kehidupan ini, maka tidak ada satu virus pun yang akan bisa mengganggu. Tapi tidak gampang, di tengah perjalanannya tetap lagi hamil flek. Itu kan sesuatu yang sangat menakutkan kan? Dia intimidasi iblis, pasti mati lagi anakmu kali ini. Dia bilang kami percaya kalau Tuhan yang memberi, Tuhan pasti yang jagai semuanya. Lalu dia tulis kesaksian tadi malam itu saya bacakan, dia bilang puji Tuhan Ibu, hari ini anak kami sudah lahir berumur 4 bulan semua.
karena kebaikan Tuhan. Bapak Ibu lihat, ternyata pencobaan yang dia alami, tujuan Tuhan satu. Bagi Tuhan beri kamu anak itu gampang. Tapi yang pertama Tuhan mengubah kelakuanmu ini loh. Marah, tersinggung, berantem sama suami, 3 hari 3 malam gak omongan. Ini hal-hal yang membuat imanmu itu gak murni di hadapan Tuhan. Ketika mereka diproses, dia berubah, dia melakukan firman, akhirnya mereka berubah, tidak lagi ribut, tidak lagi berantem. Saya sekarang damai sejahtera dengan suami, Bu. Tiap malam kami mesbah doa. Hidup kami diubahkan ketika mereka justru sudah berkata, semua terserah Tuhan. Kami tidak akan marah. Tuhan beri anak ataupun tidak, semua keputusan Tuhan diberi Bapak Ibu. Saya selalu bilang, bagi Tuhan menjawab persoalanmu itu terlalu mudah. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan mengubah sikap hatimu itu loh, yang keras kepala, mengubah karaktermu. Karena ada banyak hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Amin. Karena itu dikatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami itu tujuannya adalah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada emas yang fana. Tadinya marah, kenapa Tuhan gak kasih anak, saya mending bunuh diri, mati. Tapi waktu dia mengalami Tuhan, diproses, dibentuk. Tadinya kalau marah sama suami, emosi, berantem 3 hari nggak omong. Saudara, itu tidak semudah berubah. Itu tiba-tiba, ting, saya mau berubah. Enggak loh. Besok suaminya bikin jengkel, iblis bilang, marah, enggak, dalam nama Yesus. Emosi, enggak usah bicara. Enggak, aku harus bicara. Dia bilang, saya dulu orang yang tidak pernah mau minta maaf. Padahal saya tahu saya salah, Bu. Tapi setelah saya diproses Tuhan, walaupun saya salah dengan tidak salah, saya tetap bicara dengan suami, saya layani dia, saya minta maaf. Dan ketika suami melihat perubahan hidup saya, dia juga ikut berubah. Ini yang dimaksud kemurnian iman. Tuhan gak mau kau duduk di kursi gereja setiap hari Minggu, tapi habis ini kau pulang, kau berantem dengan suami 1 minggu gak bicara. Hello? Ya, kau bukan perabot yang terbuat dari emas, kau kayu. Makanya hidupmu gak pernah dimuliakan. Makanya kau gak pernah dipakai Tuhan untuk sesuatu tujuan yang mulia. Tuhan tuh gak pernah kasih kita sesuatu yang kita gak bisa bayar, Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi perabot yang mulia, dia cuma bilang apa di sini? Sucikan dirimu dari hal-hal yang jahat. Ini kan kita semua bisa lakukan. Bukan sesuatu yang gak bisa kita lakukan toh. Ayo buang amarah, buang ego, buang kepahitan, buang kenajisan, buang semua dosa yang akan membuat imanmu itu tidak murni di hadapan Tuhan. Waktu kau murni, waktu kau sudah diuji, kau lulus, bahkan tidak kau minta loh. Mereka sudah di posisi yang cuma berkata, Tuhan beri atau tidak beri. Kami tetap bilang Tuhan baik. Tiba-tiba Tuhan kasih keturunan. Hari ini anaknya sudah lahir umur 4 bulan. Bapak Ibu mengerti maksud saya hari ini? Apa yang firman Tuhan katakan? Dan kalau engkau dipakai Tuhan untuk sesuatu yang mulia, itu luar biasa Bapak Ibu. Dikatakan di sana, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga apa? Kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada waktu kapan? Pada waktu hari Yesus menyatakan dirinya. Kita bukan hanya disambut oleh Tuhan, marilah anakku masuk dalam kerajaanku, tetapi engkau akan menerima kemuliaan, akan menerima kehormatan, puji-pujian pada waktu Yesus menyatakan dirinya kelak. Siapa yang mau menjadi perabot yang dimurnikan Tuhan? Mari kita buka bersama 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 mulai. Ya, kalau kita lihat judul perikopnya, peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah.
Jadi ternyata tidak ada cara lain untuk mengisi kemerdekaan di bangsa ini selain dari cara hidup kita yang benar. Amin. Dan dikatakan di sini kita harus belajar hidup sebagai hamba Allah. Ayat yang 11 kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, baca bersama loh saya bilang. Ini biasa jemaat Tuhan ini suruh baca Alkitab aja malas, bagaimana berjuang. Mau baca? Sama-sama ya. Saya tahu nih muka-mukanya jarang baca Alkitab. Jadi tolong kalau ke gereja sudah ndak bawa Alkitab, masa nggak mau baca lagi? Jangan ya nak. Jangan nak ya. Yuk kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Sampai di sini dulu. Saudara, Petrus menulis ayat ini untuk orang percaya kepada Kristus yang tersebar di perantauan. Saya mau tanya, yang perantauan di Jakarta ini berapa banyak? Yang bukan penduduk asli Jakarta, bukan orang Jakarta asli, angkat tangan. Ya, yang nggak angkat tangan ini fix Betawi ya. Iya banyak saudara. Tetapi Alkitab berkata, kita ini semua di dunia ini adalah perantau. Sebab dunia ini bukan tempat kita. Tadi saya lihat itu ibadah umas ya, itu ibadah orang tua-tua kan? Iya, umas ya, usia indah, usin ya. Sama aja sih Pak. Umas itu usia emas. Ya. Tapi ini adalah ibadah untuk ibu-ibu, oma-oma yang umur berapa ke atas Pak? 50-an ke atas. Tadi temanya ada yang ingat nggak? Saya tahu loh ya. Waktu ditulis tema banyak yang tertawa. Karena kau merasa kau masih muda toh? Jangan sombong loh. Ya, karena tua itu bukan syarat mati. Amin. Ya, ketiga temanya adalah persiapan menghadap Tuhan. Ada yang senyum-senyum terus ngelihat sama yang rambut putih di sebelahnya. Kayaknya dia duluan. Bertobat kau. Ya, jangan loh ya. Nggak boleh, karena kita semua bisa tiba-tiba dipanggil, ya. Jadi semua harus siap-siap. Kita ini di dunia ini hanya perantau. Nah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan dalam iman? Saya percaya semua saudara sudah merdeka lah ya. Atau ada yang belum merdeka? Sudah Kristen ke gereja tapi masih hidup dalam dosa terus. Yesus bilang apa? Kalau aku memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Dan barang siapa yang melakukan firman-Ku, melakukan kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jangan sampai saudara itu di gereja, tapi ternyata saudara masih diperhamba oleh dosa. Engkau harus berubah, dan engkau bisa berubah ketika engkau mencintai firman Tuhan. Bisa nggak orang berubah? Bisa. Bilang bisa Yura. Bisa, sangat bisa. Ya, kalau aku bergaul dengan firman Tuhan, maka kita pasti bisa berubah. Ya, nggak ada yang tidak bisa. Bisa. Apalagi di sini dikatakan salah satu cara untuk kita ini mengisi kemerdekaan iman dan bangsa ini adalah yang pertama, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Tolong konsentrasi sama saya kalau saya lagi khotbah. Karena sedikit saudara gagal fokus, saudara nggak nangkep. Apalagi yang belum sarapan datang. Apalagi yang stunting. Dari kecil nggak pernah makan telur, nih daya tangkapnya agak-agak susah. Makanya konsen, amin. Dengar, di dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Ayat ini berkata ada satu keinginan dalam diri manusia yang berjuang melawan jiwamu. Yaitu keinginan daging. Siapa yang
punya pikiran, perasaan dan kehendak, aku tuh mau hidup kudus, mau menyenangkan Tuhan. Berapa banyak? Coba saya melihat. Yang mau saja, nggak mau pulang sana. Ya, yang mau hidup menyenangkan Tuhan, yang jiwanya berkata, pikirannya berkata, pikiran, perasaan, kehendak, aku mau Tuhan menyenangkan hatimu. Ada di sini? Ada. Dan saudara ada di sini hari ini, itu tanda bahwa engkau mau menyenangkan Tuhan. Amin. Tetapi ketika kita jiwa ini pengen menyenangkan Tuhan, ayat ini bilang ada satu keinginan lain yang terus berjuang melawan keinginan jiwamu, yaitu keinginan daging. Makanya seringkali kau bilang, aku udah gak mau berdosa, besok berdosa lagi. Karena Alkitab berkata, Galatia pasal 5, keinginan daging itu telah nyata, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Ini aja orang sudah dengar mau ada bencana besar katanya datang, saudara. Ya, lempengan bumi itu loh mau bergerak, dan itu terjadi ratusan tahun sekali. Di Palu kemarin tuh terjadi, memang setiap 100 tahun lempengannya tuh bergerak. Iya, dan kemarin terjadi itu yang mati puluhan ribu, Aceh itu 200.000 kalau nggak salah ya, yang mati. Bayangkan saudara, ya, karena lempengan itu bergerak. Orang itu sudah dengar berita gitu aja nggak takut kok. Saya itu ke daerah PIK itu kan banyak tempat dugem ya. Tuh parkirannya penuh. Penuh. Dan saya lihat ada muka-mukanya di sini nih. Ya. Yang suka dugem-dugem ini. Saya bilang sama suami, orang tuh udah dengar berita gitu ya. Kok pada nggak takut Tuhan, nggak cari Tuhan loh. Karena keinginan dagingnya lebih besar. Hati-hati loh saudara, apalagi kalau gajimu UMR, tapi jiwa dugem, itu yang bahaya. Gaji cuma 4 juta, dugem sekali bayar minuman berapa juta itu. Makanya akhirnya kau terlilit pinjol. Yang kayak begini, jangankan mengisi kemerdekaan. Bilang kanan kiri, bukan kau toh? Coba bilang kanan kiri, bukan kau kan? Bertobat kau kalau benar. Ya, bagaimana mau mengisi kemerdekaan begini? Ya, gaji UMR, jiwa sosialita yang perempuan-perempuan ini. Mau pengen pakai barang bermerek, akhirnya utang. Ya, gaji 4 juta. Cicil iPhone 1,5 juta. Gila nggak? Ya, banyak sih orang Indonesia ini yang hidupnya itu memang ya nekat sekali, nekat. Karena keinginan daging. Hati-hati loh anak muda, hati-hati. Ya, akhirnya gaji UMR, ambil mobil. Terus kau mau makan apa? Makan knalpot. Bagaimana hidup bisa jadi berkat? Hello. Coba bertobat ya, bertobat. Memang dengan adanya media sosial sekarang ini kita ini dipacu hidup. Banyak orang mau gaya-gayaan. Saya selalu bilang loh, hukum fisika itu selalu benar. Tekanan berbanding lurus dengan gaya. Artinya semakin banyak gayamu, semakin banyak. Bilang kanan kirimu, nggak usah banyak gaya kau. Biar nggak banyak tekanan. Amin. Loh iya saudara. Lah kalau hidup kita banyak tekanan, banyak masalah, yang begini-begini kan akhirnya bikin, kenapa balik-baliknya karena keinginan daging. Keinginan dagingnya melampaui ya keadaan yang sesungguhnya. Janganlah, kita ini bisa, boleh hidup ya bergaya, tapi ya sewajarnya. Ya saya sering ketemu ada orang datang, Bu pinjam uang mau bayar cicilan mobil, Bu ini udah mau jatuh tempo. Saya bilang, kenapa kau ambil mobil kalau gajimu UMR? Ya, jangan, nggak usah. Tapi kan saya dulu pelayanan ya, anak saya 3. Saya tahu gaji saya, uang saya pas-pasan, saya nggak mau ambil mobil. Saya dulu pernah naik motor bonceng 5, anak 3, suami 1. Ya, Anda boleh tertawa, tapi saya nggak mau. Orang-orang sekarang itu gengsinya lebih tinggi, tapi suruh kerja malas. Kau tidak disuruh pergi pikul bambu runcing loh. Ya,
Kau cuma disuruh, ayo berubah, lawan keinginan dagingmu dan hiduplah menurut standar firman Tuhan. Itu caramu mengisi kemerdekaan di bangsa ini, amin. Jangan akhirnya kau terlilit pinjol karena gaya lebih besar, sombong, miskin sombong loh. Ya, kaya sombong masih agak-agak ya saudara. Tapi Tuhan menentang orang yang sombong. Makanya tidak boleh sombong. Apalagi kalau miskin sombong banyak-banyak. Ya, nah kita ini perlu bertobat. Ya, bertobat saudara. Yang tidak ada kerja, coba cari kerja supaya hidupmu itu tertib. Amin. Ya, janganlah kau gaya hidup akhirnya apa? Ya, menakutkan. Apalagi kalau tiba-tiba ada yang WA, sis masih ingat aku? Ini WA paling horor. Saudara tahu buntut-buntutnya apa? Ya. Jadi kalau terima WA begitu langsung ngomong aja, saya sudah 2 tahun amnesia. Maaf, nggak ingat apa-apa. Ya, begitu saja. Ya, karena kadang masalah itu datang nggak diundang, saudara. Ya, karena orang-orang yang hidupnya nggak tertib ini akhirnya pinjam uang kanan kiri nih. Udah gitu, biar tali silaturahmi tetap terjalin. Saya bilang putus aja, mulai sekarang putus. Bagus putus, sekarang putus. Ya, saya nggak perlu terjalin dengan yang begitu-begitu itu. Ya, bertobat saudara. Ya, mari kita berusaha menjauhkan diri dari keinginan daging ini. Percabulan, kenajisan, kesombongan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati. Nah, Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tapi kita diperbudak oleh nafsu sendiri. Ya apa iya? Kita harus berdoa loh, kita diperbudak, diperhamba. Ya, saya percaya semua di tempat ini setuju. Mari kita matikan keinginan daging kita, amin. Supaya hidup kita menjadi berkat. Lalu yang kedua dikatakan di sana, baca bersama ayat 12. Milikilah apa? Cara hidup yang baik di tengah tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Artinya apa? Satu saat orang itu bisa dilawat Tuhan. Dan ketika dia dilawat Tuhan, dia bisa bilang begini, oh iya ya, makanya ternyata si Henry itu ya, aku lihat hidupnya berubah loh. Jangan sampai justru hidup kita ini jadi batu sandungan. Ya, orang bertobat tapi bilang, enggak itu aja tuh WE loh di gereja, dia juga singas loh di gereja, tapi buktinya tetap tulang lunak. Ini ya. Kita tidak boleh jadi batu sandungan. Satu saat Tuhan akan bekerja melawat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lalu mereka yang memfitnah kita, oh itu tuh hidupnya kayak gini. Dai, saya lihat dia itu berubah kok, hidupnya baik kok. Ya, dia sekarang nggak pernah selingkuh, dia tuh nggak pernah nipu orang, nggak pernah pinjem, nggak bayar, nggak pernah gini. Jadi tidak ada celah kita ini mempermalukan nama Tuhan. Ayo hidup, melakukan yang baik. Ya, supaya orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang belum percaya Yesus, lihat hidupmu itu. Jangan sampai orang bilang, itu Kristen loh bu, kalungnya salib lagi, utang tidak bayar. Wah, ini bikin malu Tuhan saudara. Kita berdoa, ayat ini dengan jelas berkata, miliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Karena kita adalah suratan Kristus yang terbuka, yang harusnya hidup kita bisa dibaca semua orang. Amin. Ya, kemarin kita ada berita kan Gojek mati ya karena kelaparan atau apa ya, nggak tahu. Tapi kan ini menyedihkan sekali. Saya berdoa saudara yang orang Kristen, coba berbagi berkat saudara untuk hidup menjadi dampak tuh. Nggak usah tunggu ini nanti kita bagi sembako di panti asuhan mana ya. Kamera nanti datang loh, kameramennya ya. Nanti buat foto-foto, pencitraan. Nggak usah tunggu-tunggu yang begitu. Ada Gojek datang ke rumahmu, kasih lebih lah, bayar, tambahin tips 10.000, 20.000, amin. Kau nggak miskin, nggak.
Ya, saya kalau ada Gojek datang ke rumah, saya kasih sembako 1 paket, minyak, beras, semua ada di dalam. Ya, udah saya siapin di rumah, itu ada terus. Ya, sampai pernah ada Gojek sampai nangis-nangis depan rumah saya. Ya Allah, subhanallah Ibu. Loh, buat kita tuh tidak seberapa, tapi sering kali ternyata kita menjadi mujizat bagi mereka. Apalagi kalau kau bilang Tuhan memberkati, ya dia tahu ini orang Kristen. Jangan orang Kristen, Mas kembali 5.000 loh. Orang Kristen begitu itu. Pelitnya minta ampun, bertobat kau. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Amin. Banyak nih yang pelit-pelit di sini nih. Ya, bilang kanan kirimu jangan pelit kau, nggak masuk surga loh. Cobalah, ya supaya kita ini menjadi berkat di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kalau ke pasar nggak usah nawar ibu-ibu ya. Kau pakai berlian kau. Ya, berapa tuh kangkung Bu? 5.000. Ih, mahal sekali 5.000. Ya ampun, itu bisa lah 2.000. Orang Kristen ini kalau ndak nawar tuh kayaknya ndak afdol. Ya sekali-kali berapa itu kangkung? 5.000, 10.000 boleh ndak Bu? Ih, kau pakai kalung salib. Wih, memang orang Kristen deh Bu. Ya, ada berapa itu? 5.000, 2.000 ya, kalung salibnya gede. Kristen, melitit, kita ini hidup berdampak baik, nggak usah hal-hal yang gede, yang kecil-kecil yang tiap hari kita lakukan nih loh. Ya, itu kau sudah menjadi berkat. Apalagi kau bilang Tuhan memberkati ya Pak. Keluar dari toilet, kasih tukang toilet duit. Ya, tidak seberapa saudara. Tapi seringkali itu menjadi jawaban buat mereka. Saya pernah lihat mbak-mbak hamil di toilet, pakai jilbab. Saya kasih 250.000, saya tergerak. Dia nangis di bawah kaki saya, dia bilang, ya Allah Ibu. Mbak, tidak usah gitu, berdiri Mbak. Tapi kita nggak pernah tahu, mungkin di rumah dia udah nggak ada beras. Amin. Saya mau ajari saudara sebagai orang Kristen, jangan cuma pintar nyanyi di gereja. Ya, aku mau sepertimu, Yesus. Malaikat bilang pret. Kau jago nyanyi di gereja. Ya, tapi hidupmu itu loh, pelitnya minta ampun setengah mati. Uang 5.000 kembalian kau tunggui. Jangan pura-pura loh Pak, ada kembalian loh 5.000. Astagfirullah, subhanallah. Saya nggak habis pikir nih orang Kristen nih. Bener, tobat ya. Kenapa saya di ibadah ini banyak bicara tentang pelit ya Pak? Tadi pagi nggak ada ya? Ya Allah, Engkau tahu yang sesungguhnya. Jadi hidup baik itu menjadi berkat, ya itu. Ayo yang kecil-kecil ini aja bertobat. Ayat 13 berkata, kita baca bersama. 1, 2, 3. Tunduklah karena siapa? Karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Alkitab berkata kita ini suruh tunduk kepada pemerintah karena Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa pemerintah adalah wakil Tuhan. Kau jangan jadi orang Kristen yang suka jelek-jelekin pemerintah. Ya, kalau kau jadi presiden belum tentu lebih bagus bangsa ini. Jadi presiden itu susah. Amin. Ya, mengepalai keluargamu saja kau tidak becus, apalagi mau ngepalai rumah. Bingung toh? Apalagi mengepalai sebuah negara. Saya paling tidak suka saudara kalau ada orang suka jelek-jelekin pemerintah. Dia tinggal di bangsa ini. Coba tanya itu orang-orang begitu, pasti dia BPJS juga tidak bayar itu. Tapi kalau berobat mintanya gratis. Nah ini, seburuk apapun pemerintahan kita tidak disuruh ngutuk, kita disuruh berdoa. Tunduk dan berdoa. Doakan saya, Bu, tapi itu ya Bu, di tempat saya ada bupati korup banget. Doakan Tuhan lawat supaya dia bertobat. Kalau nggak bertobat,
hajar dia Tuhan. Begitu saja. Iya toh bener. Karena hajaran Tuhan itu mendatangkan pertobatan. Nggak tobat-tobat ya minimal kena serangan jantung lah ya. Uang negara dia makan terus, uang rakyat dimakan terus, ini kan nggak benar juga. Tapi kita jangan ikut-ikut di media sosial menjelekkan, mengapakan. Jangan saudara. Jangan ya nak ya. Jangan. Ya. Jadi saudara ketika engkau ini disuruh tunduk sama pemerintah, tunduk. BPJS bayar. Siapa yang BPJS-nya nunggak di sini? Ya. Siapa? Hubungi nomor di bawah ini. Bayar BPJS, karena kalau kau sakit, kau nggak usah pinjam-pinjam uang sama orang. BPJS kalau dibayar bulanan ringan. Saya udah banyak mendapat orang bersaksi, Bu, saya ini kemarin operasi jantung, habis 150 juta, puji Tuhan dibayar semua sama BPJS. Amin. Iya bayar, itu tanda kau warga negara yang baik. Kalau kau berkendara, setidaknya kau punya SIM, amin. Dia nggak punya SIM berapa banyak? Malulah kau. Ya, malu, ya. Kalau naik motor pakai kaca spion, jangan ditahan polisi. Kenapa nggak ada kaca? Saya pakai kebatinan. Kau pikir ini dunia maya? Kalau kau ketabrak pecah kepalamu nak. Ini bukan dunia main, dunia nyata. Ya, coba taatlah saudara kepada pemerintah. Tapi di Indonesia ini memang beda. Iya, saya sama suami waktu kita di Hong Kong, ini bukan mau sombong loh ya, enggak, jangan sombong ya, jangan. Itu saudara mau nyebrang tuh kan ada lampu merah ya. Jadi saya tuh di depan mata saya loh, nyebrang jalan kaki tuh loh. Teman saya bilang, Bu jangan coba-coba melangkah ya. Tiba-tiba bener ada orang India, dia masuk saudara, ditahan polisi, langsung dikasih kartu denda. Saya tanya sama teman saya berapa, itu 8 juta loh Bu. Aduh, ya. Jadi saya takut saudara. Jadi kita kalau di luar negeri itu, ya kalau kita itu naik mobil atau naik apapun, kalau lihat lampu sudah kuning, cepat-cepat injak rem. Kalau di Indonesia lampu kuning injak apa? Ampuni mereka Tuhan. Ampuni mereka Tuhan. Inilah, ini bedanya Indonesia sama negara luar itu ini. Ya luar biasa orang Indonesia ini memang. Ya jadi kalau di sini tuh udah lampu kuning yang diinjak gas. Suami saya kita kan di New York nyetir saudara. Suami saya bukan sombong ya, bukan. Maaf ya maaf. Ya lalu gembalanya di New York telepon, Pak Daniel nyetir sendiri ya? Iya. Pak hati-hati Pak, itu Manhattan. Kalau Bapak sudah masuk di Manhattan, hati-hati itu crowded. Terus hati-hati Pak, itu banyak tanda-tanda rambu-rambu. Itu jarak-jaraknya mobil itu dekat-dekat, jangan sampai nyerempet atau apa. Kita ini udah deg-degan saudara. Waktu masuk Manhattan suami saya udah gugup. Kita jalan masuk, mana ya crowdednya ya? Nggak ada, karena kita biasa lihat di Celiduk Raya. Saudara tahu itu Celiduk Raya, itu jalan yang paling menguji kesabaran. Itu panjangnya, macetnya. Ya, jangankan 5 itu mobil kita alarmnya bunyi terus, tinggal 1 senti itu, nggak ada apa-apanya di Manhattan. Belum lagi tuh Ciledug Raya ya, sudah lancar nih. Besok ada galian. Galian apa lagi ini? Kenapa nggak disekaliankan? Kemarin ada galian, sekarang sudah galian sebelah ditutup, ini dibuka lagi galian baru. Itu ya, saya kalau lewat Ciledug Raya ini, semoga ada pemerintah yang mendengarkan khotbah saya ini, supaya aspirasi rakyat tersampaikan. Mudah-mudahan ada yang potong ditaruh di TikTok ini, pasti ada. Pasti ada. Saudara, saya tuh kalau lihat taman di situ, saya bilang sama suami, tamannya udah bagus banget. Lihat saya, 2-3 hari lagi pasti digali. Bener, 2-3 hari kita lewat, udah botak semua, dicabut tanamannya. Sampai saya tanya sama satu orang itu, ini Pak kenapa ya taman di sini saya lihat kalau udah bagus digali. Untuk penyerapan, Bu, penyerapan apa? Anggaran.
Karena kalau nggak diganti itu taman, nggak ada penyerapan anggaran. Nah, ini yang kita perlu doakan bangsa ini. Banyak anggaran-anggaran yang masuk penyerapannya itu tidak benar. Ya, masuk ke tanah, masuk ke taman, masuk ke ini. Ya itu kan sebenarnya tidak perlu loh. Kita perlu berdoa nih bangsa ini. Kembali ke nyetir tadi. Gembalanya tanya New York, ibu sudah masuk Manhattan? Sudah pak, kita udah mau nyampe. Kok cepat sekali? Crowdednya di mana pak? Itu tuh crowded loh, banyak taksinya. Nggak ada apa-apa sama Ciledug Raya pak. Mereka kan nggak pernah nyetir di sini saudara. Ya, tapi ya itu kita berusaha. Kalau kuning, saya sudah dari jauh. Saya kuning loh, cepat injak rem. Suami saya injak rem. Jadi pas berhenti, pas merah. Kalau di Indonesia, kita kan injak gas. Bukan saya, saudara-saudara itu. Maaf ya, saya sudah bertobat. Di Indonesia kuning kita injak gas, begitu lewat sudah setengah merah toh. Ah, di depan saudara nabrak. Atau saya pernah sama teman saya, ibu-ibu nyetir, the power of mama. Bu, lampu kuning loh bu, nggak apa-apa masih sempet Bu Dewi. Dia injak gas. Dia bilang nggak ada polisi kok. Akhirnya dia injak gas. Bener, sudah lewati pos polisi, tiba-tiba dari balik pohon polisi muncul. Tadang! Jangan tepuk tangan, jangan tepuk tangan. Nggak usah tepuk tangan. Ya, terus teman saya bilang, dari mana ya? Saya bilang, kata Sumbokong, hati-hati ayah, itu siluman. Ternyata banyak polisi siluman. Lalu kami disegat, prit. Maaf bu, teman saya buka kaca. Iya pak, ibu maaf, ibu tahu pelanggaran ibu? Saya nyeletuk, saya tahu pak, tapi saya tidak tahu bapak dari mana. Itu yang saya tidak tahu. Ya, jadi memang dia sengaja menjebak. Kalau dia sudah berdiri depan pos itu kan tidak ada juga yang ngelanggar. Ini memang susah, negara ini susah. Maka jangan suka protes-protes presiden. Urus yang lampu merah ini aja. Aduh saudara, susahnya minta ampun. Bener nggak? Coba kalau itu polisi berdiri di depan pos. Kan tidak ada toh. Sampai sudah dibikin patung polisi. Pertama dia takut, lama-lama patung kata itu, nggak usah. Sampai dibikin polisi tidur. Bahkan poluan hamil tidur. Yang tinggi banget tuh jerlokannya. Tetap saudara. Ya, ini Indonesia memang kita perlu berdoa bogat bangsa ini saudara ya. Jadi ya begitulah. Tapi tolong saya berdoa jemaat NDC siang ini. Kau kalau lihat lampu kuning injak. Malaikat tolong catat omongan mereka ini. Setidaknya dengan cara itu kau sudah mengisi kemerdekaan bangsa ini. Itu jamnya salah loh, tinggal 7 menit masa itu. Saya belum loh. Mari kita baca ke ayat yang ke-15 saudara ya. Ayat sampai di mana tadi? Ya 15, sebab inilah kehendak Allah, yaitu apa? Supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Karena di sekeliling kita banyak orang udah picik bodoh. Orang itu biasanya kalau picik bodoh, kalau bodoh pasti picik. Ya, tapi dengan kita berbuat baik kita membungkam mulut mereka. Hati-hati saudara. Ya, di Indonesia ini media sosial begitu luar biasa. Ya, nggak usahlah kita pakai untuk saling menjelekkan, saling menghakimi. Ya, saya tuh sekarang belajar. Dulu saya sering terganggu kalau ada orang ngata-ngatai saya. Tapi ketika suami saya ngomong gini, ya saya tuh kadang nggak bisa tidur, dikata-katai orang di Instagram, dia komen, ya saya malam nggak bisa tidur. Ya itulah suami saya bilang, kosongkan pikiranmu. Saya sampai mikir ngosongkan pikiran bagaimana. Tapi saya belajar. Akhirnya suami saya bilang gini, kamu itu kan sekarang public figure, ya. Jadi kamu nggak usah terlalu pusing lah sama yang begitu-begitu. Karena banyak orang-orang ini di Indonesia yang tidak bijak bermedia sosial.
Media sosial tuh dipakai buat ngata-ngatai, dipakai untuk nyerang-nyerang orang. Tapi saya buka profilnya, gambarnya kodok. Kalau yang begitu-begitu, maaf, langsung saya blokir Anda. Karena saya tidak mengundang Anda datang untuk komen di tempat saya. Sekarang saya begitu, daripada saya sakit hati, saya baca-baca ulang komennya, mending saya blokir. Maaf ya, maaf. Begitu aja caranya. Ya, saudara harus bertindak begitu. Nah, kita nih sebagai orang Kristen, ayo saudara, kita bermedia sosial jangan picik, jangan bodoh. Ya, kemarin tuh mau IKN peresmian, saya terima video. Ya, dilaknat Allah IKN banjir. Itu gara-gara kesombongan. Kita jangan suka menyebar sesuatu yang belum tentu kepastiannya benar. Saya bilang gini, Bu, itu video benar apa enggak ya? Ini kayaknya benar. Ya kita cek, orang yang di IKN bilang tidak ada hujan, tidak ada banjir, tidak ada air di sini. Tapi kan orang kalau suka men-share, apalagi nih ibu-ibu ya, hati-hati loh ibu-ibu. Anak-anak muda tolong diawasi mak-maknya. Karena mak-mak bahaya kalau sudah pegang. Kenapa? TikTok ini banyak informasi yang beredar yang tidak benar. Jadi jangan menjadi picik dan bodoh. Dengan kita berbuat baik, maka kita memadamkan kepicikan orang-orang bodoh itu. Yang terakhir saudara, ayat 16 baca bersama. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi ternyata bukan hanya pendeta saja yang disebut hamba Tuhan. Saudara pun di sini wajib hidup sebagai hamba Tuhan. Apa itu hamba Tuhan? Orang yang taat kepada Tuhan disebut hamba Tuhan. Kalau kau tunduk sama setan, berarti kau hamba syaiton. Hati-hati. Cuma ada dua pilihan. Mau tunduk sama Tuhan, jadi hamba Tuhan, atau mau tunduk sama setan. Sekalipun kau pendeta, kalau kau tidak tunduk sama Tuhan sebagai hamba Tuhan, maka kau bukan hamba Tuhan, walaupun titelmu pendeta. Sebaliknya kau jemaat biasa, tapi kau tunduk pada firman Tuhan, maka kau disebut hamba Tuhan. Ngerti enggak? Ngerti sekarang? Mari kita berlomba untuk hidup sebagai hamba-hamba Tuhan, saudara. Yang terakhir ayat 17 berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah presiden, raja, pemegang kekuasaan tertinggi. Ayo saudara, kita berdoa sebagai orang yang berbangsa, bernegara. Kita ada di Indonesia. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, supaya doa-doa kita bagi bangsa ini didengar oleh Tuhan. Karena di dalam kitab Tawarik dikatakan, kalau Tuhan sudah berfirman, bangsa ini akan aku hukum, akan datang bencana besar, akan datang penyakit sampar. Tetapi ketika umatku yang atasnya namaku disebut berbalik meninggalkan dosa, meninggalkan jalan mereka yang jahat, lalu kembali kepada Tuhan, merendahkan diri dan berdoa, Alkitab Tuhan berkata, aku akan mendengarkan doa mereka dan meluputkan mereka dari segala hal-hal yang jahat. Masih ada waktu. Saya percaya semua berita yang kita dengar cuma satu tujuan Tuhan, supaya kita bertobat. Saya undang para imam musik maju ke depan. Kita berdiri atas bangsa Indonesia, saudara. Kita sekarang tidak perlu pakai bambu runcing untuk berjuang nyawa. Hari ini kita cuma mau mengisi kemerdekaan. Hiduplah benar, hiduplah baik, tinggalkan dosa, buang kedaginganmu, dan mari belajar menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama. Kita mau katakan, biar pemulihan terjadi atas bangsa kami, Tuhan. Tuhan.